Assalamualaikum teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa lagi di pembelajaran dari kelas 2 mata pelajaran PPKN. Kita sudah masuk ke tema 7 yaitu kebersamaanku. Subtema 1 dan 2. Sebelum pembelajaran, Ustazah akan ingatkan teman-teman tentang hadis menuntut ilmu. Yuk kita bareng-bareng baca. Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin, bahwa setiap muslim itu wajib menuntut ilmu baik laki-laki maupun perempuan. Nah, di saat pandemi ini teman-teman harus tetap semangat ya, karena ilmu sangat bermanfaat di kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Terus kemudian pada pembahasan kali ini Uswiti akan membahas tentang kegiatan kebersamaan. Nah, kegiatan bersamaan tuh ada di rumah, ada di sekolah, ada di tempat bermain dan tempat wisata. Kalau kegiatan kebersamaan di rumah pastinya teman-teman sering dilakukan ya. Misalnya teman-teman mau jalan-jalan itu bisa ngobrolin. Kalau enggak lagi nonton TV bersama, atau enggak kalau lagi beres-beres atau apa kan sering dengan keluarganya kan. Misalnya kalau pergi juga bisa kebersamaan, pokoknya dengan keluarganya. Terus kalau yang di sekolahan itu apa teman-teman misalnya lagi piket kelas, lagi membahas sesuatu musyawarah ataupun lagi upacara, itu kan kegiatan kebersamaan di sekolah. Terus kalau bermain, misalnya bermain tuh misalnya ada bermain yang waktu itu di belakang lapangan itu yang main air, itu kan coba bersama dengan teman-teman. Terus kalau yang ke tempat wisata itu teman-teman bisa pernah bersama teman-temannya ketika kita outdoor. Nah, itu kan kegiatan bersama teman di tempat wisata atau tempat lain gitu. Nah, mari kita bahas satu persatu. Kita bahas dulu yang tentang kebersamaan di lingkungan rumah. Di kebersamaan di lingkungan rumah itu ada nih lagi ngobrolin sesuatu dengan keluarganya, kalau nggak lagi makan bersama. Nah, terus habis itu ini lagi kerja bakti, terus ini lagi kumpul keluarga besar, misalnya pas lagi lebaran atau enggak saudaranya punya hajat tertentu. Terus habis itu ini kegiatan bersama juga ketika teman-teman minta tolong ibunya atau ayahnya untuk mengajari atau membelajari teman-teman. Misalnya sekarang kan ada tugas tuh tiap hari, nah itu. Terus dengan sesama anggota keluarga harusnya kita saling rukun, saling menghormati, saling menyayangi dan juga saling membantu, tidak saling bertengkar ya. Itu tidak baik. Terus kemudian selain kegiatan tadi ada kegiatan keagamaan atau ibadah dalam keluarga. Di Indonesia ada enam agama, tapi yang tempat ibadahnya ada 5. Misalnya kalau agama Islam itu tempat ibadahnya di masjid. Nah, ibadahnya itu apa aja? Ada mengaji, ada sholat, ada zikir, itu biasanya di masjid, kalau enggak di rumah. Kalau enggak yang rumahnya ada musola bisa di musola. Terus kemudian kalau Beni itu agamanya Kristen, sedangkan Edo itu agamanya Kristen Katolik. Jadi mereka sama-sama ibadahnya di gereja. Nah, terus kalau Dayu itu agamanya Hindu, jadi mereka ibadahnya di pura. Kalau Lina agamanya Buddha, jadi dia beribadahnya di wihara. Kalau Lani karena agamanya Konghucu, dia beribadahnya di kelenteng. Jadi teman-teman harus hafal ya masing-masing anak ini tempat ibadahnya di mana-mananya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini kegiatan, kita sudah masuk kegiatan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah pastinya teman-teman sudah pernah melaksanakan upacara bendera. Nah, upacara bendera ini harus dilaksanakan dengan tertib, disiplin, hikmat. Nah, saat melaksanakan upacara bendera ini sesuai dengan sila ketiga. Nah, ini cinta tanah air. Kita menghormati perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, ini harus dengan hikmat, tertib dari awal sampai upacara selesai. Nah,
siapa yang kalau upacara masih toel-toel, nah itu berarti belum cinta tanah air dan belum menghargai jasa para pahlawan. Jadi kalau teman-teman mau mewujudkan cinta tanah air dan menghargai jasa para pahlawan, ketika nanti teman-teman upacara kalau sudah tidak pandemi, teman-teman harus rapi, tertib, dan juga hikmat. Nah ya, ingat-ingat ya. Terus kemudian nih, kegiatan yang lain di sekolah adalah piket kelas. Saat piket kelas pastinya akan membagi tugas biar pekerjaannya cepat selesai dan harus membagi tanggung jawab. Nah, terus kemudian saat melaksanakan itu dengan rasa riang, dengan gembira, tidak karena paksaan lah, aku nggak mau, aku disuruh piket kayak gitu, itu nggak boleh karena itu sudah tanggung jawab teman-teman sebagai siswa menjaga kebersihan kelas, karena kelas itu tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab ustadzah ataupun OB sekolahan ya, karena itu miliknya kita, tempatnya kita, jadi harus dijaga. Terus kebersamaan lain di sekolahan apalagi ya? Nah, belajar kelompok. Nah, ini belajar kelompok merupakan salah satu kegiatan bersama di sekolah. Misalnya kita mengungkapkan ide atau gagasan. Nah, itu saat bermusyawarah, kita bisa aku mau ke sini, aku mau ke situ. Nah, saat mengungkapkan ide atau gagasan itu tidak boleh saling aku nggak mau lah gitu, nggak boleh saling mengolok, nggak boleh saling kamu nggak usah ikut aku, nggak usah ikut dia gitu, nggak boleh menghasut kayak gitu ya. Jadi harus dilaksanakan dengan landasan sesuai dengan sila keempat yang kemarin Ustadzah sudah jelaskan. Saat bermusyawarah itu sikap-sikapnya apa aja, harus menghormati, tidak memaksakan pendapat, mengikuti hasil musyawarah dengan baik. Nah itu sikap-sikapnya harus dilandasi oleh sila keempat. Nah kemudian selanjutnya, nah ini keragaman di sekolah ini di sekolahnya Siti itu banyak berbagai macam suku. Nah, kalau di sekolahnya kita hanya masih satu suku dan masih satu agama. Nanti teman-teman kalau misalnya di sekolah negeri, sekolah yang di kotaan, itu banyak berasal dari mana-mana. Nah, ini kita akan menyanyikan. Nah, masih ingat dulu pernah disampaikan sama Ustadzah kayaknya loh. Lagunya seperti ini. Suku Batak dari Sumatera, Jawa Timur, Madura, Jawa Barat, bersuku Sunda, Dayak Kalimantan, Asmat Papua, Sulawesi, Bugis Toraja, Sasak Nusa Tenggara, suku Bali, Pulau Dewata, Dayak Kalimantan, Asmat Papua. Nah, dari sini itu banyak keanekaragaman yang ada di Indonesia. Jadi kita harus saling menghormati. Misalnya kita dari beda suku, beda bahasa, beda agama, kita harus saling menghormati. Tidak boleh memaksakan pendapat atau mengajak temannya untuk ngikutin agamanya kita itu tidak boleh ya. Jadi itu sudah keyakinan sendiri-sendiri. Jadi kita wajibnya hanya menghormati dan menghargai dan juga saling tolong menolong. Gitu ya teman-teman. Cukup sekian dari Ustadzah. Nanti next kita akan belajar ke subtema 3 dan 4 yaitu kebersamaan di saat bermain sama kebersamaan saat kita ke lokasi wisata atau di tempat lain. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap semangat dan rajin sholat atau beribadah yang lain. Oke, terima kasih.